Selamat siang, Pak Daryanto. Selamat siang, Pak Joko. Ada yang bisa saya bantu, Pak Daryanto? Oh, nggih, Pak Joko. Sebelumnya terima kasih atas waktunya, Pak. Ini saya itu punya kendala tentang murid saya, Pak. Ini kok kurang waktu pelajaran itu kurang responnya kurang bagus, Pak. Ini karena yaitu bapaknya kan sudah meninggal, ya sama ibu, Pak, di rumah. Nah, ibunya tuh kalau pagi itu sudah berangkat duluan kan jual sayur. Oke, Lah, siap Pak Der. Terus gini, dari pertemuan ini, Pak Daryanto itu mempunyai tujuan apa kira-kira? tujuannya tuh biar anak didik saya itu waktu pelajaran itu dapat fokus gitu, Pak Joko. Selama ini kan kurang fokus, kadang ya berangkatnya telat, gitu. Terutama saat di pelajaran kurang fokus, Pak. Oke. Oke, Pak Daryanto, terima kasih. Gini, sebelum kita mulai untuk pembicaraan ini, coba Pak Daryanto tenangkan hati dulu. Terus tarik nafas yang panjang, dikeluarkan. Berusaha untuk rileks ya, Pak. Nah, Ya, rileks, biar Pak. hatinya tenang. Setelah hatinya tenang, monggo. Sekarang bagaimana yang Pak Daryanto rasakan? Setelah tarik napas, rileks, Pak Daryanto, apa yang Pak Daryanto rasakan? Lebih fresh, Pak Joko, daripada sebelumnya. Bebannya agak ringan dengan relaksasi tadi yang membuat saya sedikit rileks dan lebih enak, enjoy, dan sedikit menjadi lebih tenang gitu, Pak. Oke, alhamdulillah ya Pak ya. Sekarang ya. Pak Daryanto boleh mulai bercerita. Itu berarti situasinya muridnya Bapak ya yang ini dirasakan. Gimana Pak kondisinya seperti apa yang terjadi, Pak? Ya, Pak Joko, kondisinya itu kan ikut ibu, bapaknya sudah meninggal. Setiap hari itu kalau ke sekolah itu kadang belum mandi, Pak, kadang ya belum sarapan. Itu sampai sekolah itu ya pokoknya kadang itu masih lusuh, terus kadang bukunya ada yang ketinggalan. Nah itu saat pelajaran tentunya kan bukunya kadang ketinggalan, tentu nggak bisa ikut pelajaran maksimal, nggak begitu perhatiannya kurang. Nah itu kadang ya datang sekolah belum mandi, Pak, ibunya kan dari fajar itu udah pergi jualan sayur. Nah, kadang sampai sekolah itu saya ya setelah orang itu ya tak suruh cuci muka, kadang tak cuci juga mukanya, Pak, kasihan juga. Nah itu itu strateginya apa ya, Pak, kira-kira buat saya yang biar lebih anak itu dalam pembelajaran itu lebih baik lagi. Siap Pak Daryanto. Nanti kita cari ya Pak. Terus menurut Bapak itu yang mempengaruhi anaknya demikian, orang tuanya berangkat pagi tadi ya Pak ya. Terus Pak Daryanto pernah berkomunikasi dengan orang tuanya atau anaknya, kira-kira kondisinya bagaimana dan menurut mereka itu jalan keluarnya bagaimana ya Pak? Gini Pak Joko, itu kan
SD saya kan SD 4 Belang Payung, Iya. Kecamatan Toroh. Lah itu nama anaknya tuh Mustafa, Pak. Itu kira-kira 3-4 tahun yang lalu bapaknya kan meninggal, ikut ibunya. Ibunya itu jualan tadi. Saya waktu pas libur nggak jualan pernah bertemu, Pak. Ya, saya menyampaikan, Bu, Mustafa gini-gini lah. Ya ibunya, ya Pak, memang begitu keadaannya. Nah, saya juga memaklumi. Nah, terus dengan itu selain menjalin komunikasi, akhirnya ya saya mulai ancang-ancang, oh ya apa yang harus saya lakukan. Terutama yang penting saya itu pertama motivasi gini Pak Joko. Yang penting Iya, kamu Pak. berani, Mustafa. Gak apa-apa kamu nanti sampai sekolah penting bawa seragam, nanti tak gantikan Pak Guru, enggak apa-apa. Ibumu ya yang penting kamu kalau sempat mandi ya mandi, kalau enggak ya yang penting berangkat gitu Pak. Tentunya Oh, iya. pernah membawa seragam belum itu ganti baju ya tak gantikan baju di sekolah itu Pak, di kamar mandi kan ada. Itu bilang Pak saya tadi sudah mandi tapi belum ganti baju ya masih pakai kaos gitu ya, gantikan Pak di situ. Oh, nggih, siap Pak Daryanto. Berarti intinya gini ya Pak, kalau mendengarkan cerita dari Bapak tadi, Bapak kan sudah memberi perhatian kepada anaknya. Terus Ya, komunikasi dengan orang tuanya sudah dilakukan ya Pak. Terus sudah. sekarang yang menjadi permasalahan berarti di akademik anaknya Pak. Itu Ya maksudnya Pak. hubungan. Ya. Terus sekarang untuk rencana Bapak, persiapan yang Bapak lakukan untuk meningkatkan akademik dari anak tersebut bagaimana Pak? Menurut Bapak rencananya seperti apa? Gini Pak Joko, tadi kan sudah saya motivasi untuk tetap berangkat Oke. bagaimanapun kondisinya. Nah itu untuk pembelajarannya itu memang agak kurang. Lihat, saya punya strategi yang sudah tak rancang itu untuk kelas 1 kan membacanya Mustafa itu kan kurang lancar. Nah itu setiap hari Jumat itu jam 3 Pak setelah asar itu khusus anak-anak kelas 1 tak beri les kalistung Pak Joko. Membaca, Bagus itu Pak. tulis, hitung. Ya. Terutama kan untuk kelas 1 kan membacanya dulu. Itu saya fokuskan untuk bisa membaca dahulu. Kemudian untuk kali berhitungnya itu menghitung penambahan penjumlahan yang ringan Pak. Misalkan angka-angka yang kecil dulu, tidak terlalu banyak. Ya sedikit-sedikit dari semester 1 ini kan mendekati di akhir ini ya lumayan Pak, ABC-nya sudah hafal, merangkai huruf, walaupun membacanya belum lancar sepenuhnya. Oh iya, terima kasih Pak Daryanto. Berarti dari rencana-rencana yang Pak Daryanto lakukan itu sudah mulai ada peningkatan ya Pak ya? Alhamdulillah Pak. Iya, berarti Pak Daryanto tidak usah berkecil hati dengan rencana yang Pak Daryanto susun. Selama ini hubungan dengan orang tuanya baik, hubungan dengan anaknya ada peningkatan, berarti Pak Daryanto sudah melakukan hal-hal baik. Terus hal-hal yang sudah berjalan tersebut itu apa rencana Pak Daryanto untuk memastikan bahwa rencana Bapak itu dapat berjalan dengan baik? Kira-kira apa ya Pak? Untuk memastikan itu saya masih berusaha keras Pak Joko. Ini itu program tadi itu setiap pembelajaran itu kan jam 7:15 masuk, itu di awal sebelum pembelajaran kan ada ice breaking. Dari ice breaking itu tadi saya selipkan juga Pak, sambil hafalan-hafalan huruf, terus sambil nyanyi bersama Pak Joko. Nyanyi-nyanyi untuk mengingatkan ingatan-ingatan
tentang hafalan tadi. Nah, terus baru masuk ke pembelajaran. Nah, sehingga ada rasa senang dulu saat sebelum pembelajaran. Nah, saat pembelajaran tadi untuk Mustafa itu saya beri tambahan khusus Pak, perhatian yang agak lebih, tentunya berbeda dengan yang lain, walaupun yang lain juga masih kurang, tapi ini saya beri khusus perhatiannya supaya bisa nggak ketinggalan jauh dengan teman-temannya gitu Pak Joko. Ya, terima kasih Pak Der. Berarti dari upaya Bapak itu Bapak juga membuat jadwal ya Pak, intinya tadi ya, karena sebelum pelajaran jenengan susun, terus nanti kapan lagi yang panjenengan memberikan motivasi agar anaknya juga bersemangat senang mengikuti pelajaran. Jadi jadwal-jadwalnya jenengan susun sedemikian rupa sehingga Mustafa maupun teman-temannya itu secara berkala menerima treatment atau menerima usaha lebih dari Bapak lah untuk meningkatkan itu ya. Bagus Pak. Terus gini Pak, nanti berarti rencana jenengan actionnya yang lebih nyata setelah sesi ini, sesi pertemuan ini, kira-kira Bapak akan bersemangat lagi dan actionnya akan seperti apa lagi Pak agar semakin meningkat menurut Bapak? Saya lebih bersemangat Pak Joko setelah berbincang-bincang ini. Saya lebih termotivasi Pak Joko. Ini dengan kita sharing ini selain tadi trik pembelajaran khusus, saya juga tentang jadwal pelajaran Pak. Ini kan di kurikulum Merdeka. Ini ada yang sedikit saya rombak Pak. Tentunya setelah satu semester ini berjalan, ini kan guru diberi kekuasaan untuk membuat jadwal Pak. Ini saya evaluasi, misalkan hari Senin itu misalkan apa, ini kok cocoknya sama ini sebagian saya rubah Pak Joko, biar anak itu tidak monoton, lebih tertarik gitu. Jadi saya lebih berkreasi lagi Pak. Pertama tentang jadwal pembelajarannya, terus metode pembelajarannya saya lebih rileks, lebih fleksibel. Kadang saya satu materi itu bisa untuk 2 mapel gitu. Untuk memasukkan beberapa ilmu yang perlu. Kadang anak lagi mood, saat mood tadi itu kadang tak beri tambahan Pak. Kadang memunculkan mood anak itu memang butuh perjuangan lah. Saat moodnya masuk, itu kadang ya itu tadi Pak, saya membuat inovasi pembelajaran. Terkadang 1 jam pembelajaran itu bisa 2 pelajaran. Kadang lagi itu jadwalnya juga saya rubah tadi Pak Joko. Luar biasa yang sudah dilakukan Pak Der. Berarti upaya memang Pak Der guru ibet ya. Ini upaya-upaya yang dilakukan selain perhatian kepada anaknya, komunikasi dengan orang tuanya jalan. Pak Der juga berusaha meningkatkan kompetensi panjenengan nggih dengan modifikasi tadi pembelajarannya juga dengan tambahkan agar anak-anak senang, moodnya ada. Itu luar biasa Pak. Jadi dengan itu anak-anak pasti nanti dengan sendirinya akan termotivasi untuk belajar. Nah, sekarang gini Pak Der, kira-kira kalau Pak Der mengalami kesulitan, itu kira-kira ada teman Pak untuk biar memberi dukungan panjenengan? Siapa ya Pak kira-kira di sekolahan yang bisa memberi dukungan panjenengan? Ada Pak Joko, kebetulan kepala sekolah saya kan lebih senior, lebih berpengalaman. Kadang saya sharing Pak Joko. Tentunya kan manusia juga punya kekurangan. Saya juga banyak kekurangannya, saya sharing Pak dengan kepala sekolah, dengan guru-guru yang lain. Tentunya untuk menambah kemampuan saya, mengasah kemampuan saya dalam mengajar Pak Joko.
Oh iya, luar biasa. Berarti intinya panjenengan tidak merasa sendiri nggih. Jika ada Iya, Pak. kesulitan, ada tempat untuk bercerita, ada teman guru yang lebih mungkin berkompeten di bidang ini, panjenengan juga berkolaborasi sehingga Iya. masalah yang Anda hadapi di sekolah panjenengan merasa ada yang membantu tentunya nggih. Betul, Pak. Ya, terima kasih Pak Dar. Berarti dengan itu gimana perasaan panjenengan yang panjenengan rasakan seperti apa sekarang setelah bercerita? Solusinya tadi sudah dapat ya Pak Dar ya? Kira-kira untuk mengatasi Sudah, di sekolah Pak. seperti apa? Ada nggih? Ada, Pak. Nah, tidak terasa dengan pembicaraan ini Pak Dar bercerita, kita bercerita, akhirnya Pak Dar bisa menemukan solusi yang Pak Dar hadapi sendiri. Luar biasa Pak Daryanto. Terus gini, Iya, Pak Joko. dari pembicaraan ini, menurut Pak Dar, kesimpulan yang bisa panjenengan ambil apa ya Pak Dar ya? Kesimpulan saya lebih dengan percakapan tadi dengan Pak Joko, saya lebih termotivasi Pak untuk menemukan ide, gagasan, solusi yang baik untuk saya kembangkan, untuk saya terapkan di sekolah saya, Pak Joko. Oh, nggih, terima kasih Pak Dar. Berarti intinya dengan pembicaraan coaching ini Pak Dar ya membawa manfaat intinya dari permasalahan Pak Dar bisa menemukan sendiri. Gimana Pak suasana hatinya sekarang bagaimana Pak Dar? Lebih lega Pak Joko daripada di awal tadi, lega itu setelah beban tuh plong gitu Pak. Alhamdulillah, berarti intinya bisa menatap hari depan lebih semangat lagi ya Pak Dar? Betul Pak. Alhamdulillah. Ya demikian Pak Dar. Ada pertanyaan lagi atau cukup Pak Dar? Cukup Pak Joko, makasih saran-sarannya. Terima kasih Pak Daryanto mau berbagi. Dengan berbagi pasti semua masalah ada solusinya. Ya. Cukup nih Pak Daryanto nih. Kalau cukup berarti pada sesi ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Kita selalu bersemangat menjadi guru yang hebat. Salam Pak Daryanto. Salam, alhamdulillah. Luar biasa, hebat. Nah, terus kemudian ini giliran siapa ya? Saya atau ini apa enggak diberhentikan dulu ya Pak? Rekamannya dimatikan saja dulu, nanti gantian Pak, gantian merekam.